Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia siaran Mimbar Kristen Radio Rasinda di Karanganyar dan dimanapun berada. Hari ini Senin 16 Juli tahun 2023 bersama saya Bapak Ferry Yuwanto dari Kemajelisan GKJ Kismorjo Njaten. Para pendengar Radio Rasinda, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya hantarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, memohon berkat dan perlindungan-Mu melalui renungan yang kami bawakan, sehingga dapat memberkati siapapun yang mendengarkan maupun yang mengikuti siaran radio ini. Dari awal hingga selesainya siaran ini, Tuhan berkati dan lindungi sehingga dilancarkan segalanya. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu yang kudus dan suci. Di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Shalom, selamat pagi kepada para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Dalam firman renungan ini, saya akan mengambil judul Menanggalkan Manusia Lama dan Mengenakan Manusia Baru. Sedangkan sebagai dasar nas firman Tuhan, kami ambilkan dari Efesus 4, dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32 dengan perikop judul Manusia Baru, di mana untuk firman-firman ini sebagai dasar renungan tidak saya bacakan semua, saya hanya ambilkan dari ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Kami bacakan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18 Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19 Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20 Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21 Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22 Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23 Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. 24 Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, ini adalah judul dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita pelajari. Menanggalkan manusia lama artinya apa, Bapak Ibu? Meninggalkan dari kehidupan kedagingan.
kehidupan duniawi yang penuh dosa untuk menuju apa? Menuju pada kehidupan yang baru. Karena mengenakan manusia baru berarti bahwa kita harus bisa terlepas dari dosa. Mengenakan manusia baru artinya bahwa kita harus hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bila Bapak Ibu membaca di Yohanes 3, ketika percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus pada ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Namun Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tuhan Yesus pun mengatakan demikian, Bapak Ibu, bahwa syarat untuk nanti masuk ke surga harus ada kelahiran baru. Maka di dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan hidup baru, meninggalkan hal yang lama. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa untuk bisa melihat surga di ayat yang ke-3, yaitu harus dilahirkan kembali. Dan di ayat yang ke-5, Yesus mengatakan lagi bahwa kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, ia harus dilahirkan dari air dan roh. Bapak Ibu, jadi bukan dilahirkan dari daging, artinya dari roh. Bukan secara manusia bahwa kita dilahirkan dari rahim ayah ibu kita. Saya ulangi, dari rahim ibu kita. Itu kelahiran secara manusia, kedagingan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah lahir dari air dan roh. Bahwa hidup kita kembali kudus, disucikan. Dilahirkan dari air dan roh, disucikan. Dan hidup menurut firman Tuhan. Nah, itulah para pendengar radio Kasih dimanapun berada, ini kaitannya dengan firman Tuhan hari ini, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia lama hidup dalam kedagingan atau belum lahir baru, itu harus kita buang setelah kita mengalami pertobatan. Ketika mengalami pertobatan digambarkan dalam air dan roh tadi, dalam Tuhan Yesus tadi ketika berbicara dengan Nikodemus, air itu melambangkan penyucian. Dosa itu ditenggelamkan, ketika dibaptiskan diangkat bahwa tubuh kita bersih. Ya, roh itu artinya kita dilahirkan dari Allah dan hidup kita harus menurut firman Allah. Mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga melalui roh itulah kita mengenal Allah, mengenal kehidupan yang benar yang Allah ajarkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan firman yang kita pelajari di dalam Efesus 4 tentang manusia baru. Firman ini kita bagi di dalam 2, di mana di dalam ayat
di dalam ayat 17 sampai 19 itu tentang hidup orang yang tidak mengenal Allah atau manusia lama. Dan di ayat 20 sampai 24 tentang hidup orang Kristen atau manusia baru. Dan ayat selanjutnya nanti kalau kita pelajari, Bapak Ibu di rumah pun nanti kita pelajari tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah mengalami kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia lama dan manusia baru. Jadi hidup orang yang tidak mengenal Allah, yaitu pikiran yang sia-sia, tidak memiliki kebenaran dan ketepatan penuh, dengan tipu muslihat, kebejatan, kesombongan, dan kehampaan karena pikiran yang telah ditutupi dengan kegelapan. Jadi hidup orang yang tidak mengenal Allah itu pikiran yang sia-sia di ayat 18. Tidak memiliki kebenaran, penuh dengan tipu muslihat, kebejatan, kesombongan. Itulah manusia lama. Yang B, hidup yang tidak mengenal Allah, yaitu pengertian yang gelap di ayat ke-18. Itu digambarkan bahwa mereka seolah-olah penuh hikmat tetapi bodoh. Mereka tidak memiliki terang di dalam Yesus. Hati dan pikirannya telah dibutakan sehingga tidak dapat memikirkan hal-hal rohani. Itu mengenai pengertian yang gelap. Yang C, hidup orang yang tidak mengenal Allah itu jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ayat 19, atau menjauhkan atau terpisah dari persekutuan Allah. Jadi tanpa ada persekutuan dengan Allah, bukannya hidup kita hidup yang benar, justru hidup kita akan jauh dari kekudusan. Kalau Bapak Ibu tanpa pernah mengikuti persekutuan di dalam kehidupan bergereja dengan sesama jemaat gereja ataupun persekutuan secara pribadi dengan Allah, tidak ada yang mendukung atau menguatkan Bapak Ibu. Ketika berbuat dosa pun Bapak Ibu tidak akan ada yang mengingatkan. Ketika tidak pernah belajar firman Tuhan ataupun persekutuan, tentu hidup kita juga akan hidup semaunya. Tidak ada firman-firman yang menyadarkan kita, mengingatkan kita kalau kita itu telah berbuat salah atau dosa. Nah, mengapa ini terjadi? Karena kebodohan Bapak Ibu. Kebodohan di ayat sini adalah di ayat 18. Karena kebodohan mereka. Ayat 18. Karena jauh dari kehidupan persekutuan. Yang kedua, karena kedegilan hati mereka. Jadi orang-orang itu mengeraskan hati, tetap melakukan hal-hal yang berbuat dosa tadi, semaunya sendiri. Itu dari ayat 18. Sehingga apa Bapak Ibu? Menjadikan satu, perasaan mereka menjadi tumpul atau mati rasa, tidak peka. Yang kedua, menyerahkan hawa nafsu atau apatis, bertindak sekehendak hatinya. Yang ketiga, mengerjakan segala kecemaran. Tidak ada kesadaran dalam hati atas dosa. Ayat 19. Jadi kebiasaan yang tumpul mati rasa, tidak memiliki perasaan, itu bersikap apatis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka
tidak mengenal Allah atau mereka yang tidak mengenal Allah adalah mereka yang dalam keputusan hidupnya hanya menuruti pengertian sendiri, tidak berperasaan dan tidak ada kesadaran tentang dosa sehingga membawa diri pada hawa nafsu. Itulah ketika mereka masih hidup dalam dosa, dalam manusia lama, di mana mengeraskan hati, bebal, tidak mau diberi pengertian, bahkan tidak mengindahkan peringatan Tuhan dari firman-firman Tuhan yang diajarkan di gereja maupun dari kitab suci. Bahkan mereka menjauhkan dari persekutuan Tuhan. Itulah sehingga yang menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa. Namun ketika mengalami kehidupan yang baru, hidup orang Kristen atau manusia baru itu dapat digambarkan di ayat 20 sampai 24 Bapak Ibu. Di mana mereka telah belajar mengenal Kristus di ayat yang ke-20. Mereka telah belajar mengenai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus di ayat yang ke-20. Artinya firman, kita telah belajar tentang Tuhan Yesus, kita tahu bahwa firman menjadi manusia. Yesus adalah manusia ilahi yang unik, mati, bangkit, naik ke surga dan memerintah dari sana, memberitakan ke Tuhan Yesus, kerajaan patokan hidup yang benar yang dia berlakukan, ataupun semua tuntutan moral dari kehidupan baru yang telah diajarkan melalui pengenalan kepada Tuhan Yesus, yaitu di dalam pembelajaran mengenai Tuhan Yesus dan pengajarannya. Jadi kita hidup manusia baru itu telah belajar mengenal Kristus. Yang kedua adalah di ayat 21a, telah mendengar Dia. Mendengar suara pengajar, yaitu mungkin bisa dikatakan para pendeta, para pengajar firman di dalam setiap persekutuan ketika diajarkan oleh para majelis maupun para rekan-rekan kita, saudara kita yang membimbing kita di dalam Tuhan Yesus. Mereka mendengar suara Kristus. Jadi apapun yang diajarkan, yang diberikan oleh pengajar kita, itu ibarat kita itu mendengar suara Kristus. Ketika kita membaca nabi-nabi dan rasul-rasul di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu sama, adalah mereka memberitakan tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup benar, supaya hidup kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan dengan kelahiran baru itu, hidup kita sudah tidak dipimpin oleh oleh kedagingan kita, tapi hidup kita itu dipimpin oleh Roh. Ketika manusia pribadi kita mau dipimpin oleh Roh, hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anak Allah. Karena syarat untuk masuk surga adalah percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, hidup di dalam Roh, mau dituntun Roh, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, hidup orang Kristen atau manusia baru telah menerima pengajaran tentang Dia. Dia siapa? Tuhan Yesus di ayat 21b. Bahwa Yesus adalah saripati ajaran Kristen atau inti dari pelajaran kekristenan. Karena Yesus Kristus adalah sekaligus subjek, objek, dan atmosfer dan pengajaran moral Alkitabiah, maka dapatlah diyakini bahwa ajaran itu benar murni ajaran Kristiani, sebab kebenaran yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga di dalam hidupnya dan perilakunya mereka yang menjadi manusia baru, satu, akan meninggalkan manusia lama, hidup kudus dan meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, diperbarui di dalam roh dan pikiran. Tiga, mengenakan manusia baru, karena telah menjadi anak-anak Allah dan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam satu, kebenaran, dua, kekudusan. Maka dalam menjalani hidup sebagai ciptaan yang baru harus bisa membuang dosa dan berkatalah benar di ayat yang ke-25. Janganlah menuruti amarah, tapi marahlah tanpa menimbulkan dosa di ayat 26 sampai 27. C. Janganlah mencuri, bekerjalah dan berdiakonia di ayat 28. D. Bicaralah demi Tuhan bukan dengan iblis, yaitu ayat 28. Santun, ramah dan welas asih, terus menghilangkan perkataan kotor ayat 29 dan mendukakan Roh Kudus. Nah, patut disimak dari apa yang kita pelajari di Efesus ini, bahwa etika Paulus itu berpusat pada Allah. Ketika ia mengemukakan imbuhan moralnya secara wajar, ia menyebut oknum Trinitas. Ia mengimbau kita supaya menuruti Allah, belajar pada Kristus dan tidak mendukakan Roh Kudus. Jadi mempelajari Kristus berarti memahami ciptaan baru, halnya sama dengan meninggalkan kemanusiaan lama dan mengenakan manusia baru menurut gambar Allah. Jadi ajaran apa yang telah diterima dalam Efesus ini? Mereka atau kita semua menerima ajaran bahwa hal menjadi Kristen menuntut perubahan hidup yang sangat radikal dan mendasar. Bila dinalar dari segi manusiawi, perubahan itu disebut pertobatan, dan dari segi ilahi disebut ciptaan baru atau kelahiran baru. Paulus menyebutnya manusia lama yang ditanggalkan dan manusia baru yang dikenakan, supaya kita semua dibaharui di dalam roh dan kebenaran. Dan dampak dari ciptaan baru, seorang Kristen menerima pikiran baru yang harus dibaharui. Nah, hal ini ditunjukkan Paulus untuk menunjukkan kepada dua kelompok jemaat. Satu, kelompok orang yang baru bertobat supaya tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kelompok orang yang sudah memiliki kedewasaan rohani supaya mencapai tingkat kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Demikian Bapak Ibu semuanya, para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, renungan firman Tuhan yang saya bawakan secara singkat ini semoga menjadikan berkat bagi Bapak Ibu semuanya untuk tetap hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, karena syaratnya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tadi seperti yang Tuhan Yesus bicara kepada Nikodemus di ayat yang ketiga dan ayat yang ke-5, 6, 7. Bila ingin melihat kerajaan Allah, bila ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka perlu yang namanya kelahiran baru. Bahkan Efesus menguatkan kembali, kita perlu kehidupan baru, menanggalkan yang lama, mengalami pertobatan secara pribadi dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga kita sah sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian kiranya kepada Bapak Ibu pendengar semuanya Radio Rasinda dimanapun berada, tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama untuk hidup yang benar, jaga kekudusan kita supaya tidak jatuh dalam dosa dan pencobaan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan menjadi surat-surat Kristus untuk menjadi teladan bagi lingkungan kita sekitarnya maupun di dalam jemaat gereja kita masing-masing,
sehingga hidup kita menjadi teladan, contoh bahwa apa yang dipesankan Paulus dan diajarkan Yesus Kristus tadi benar-benar membawa keteladanan hidup kita untuk hidup benar, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan oleh diri kita masing-masing. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat firman yang telah kami terima. Kami percaya dapat menjadikan berkat bagi kekuatan kami apa yang telah kami terima melalui firman pada pagi hari ini. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih kepada para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.